berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo teman-teman tunas remaja yang ada di rumah. Hari ini kita kembali bersyukur, kita beribadah bersama-sama. Nah teman-teman, pastikan ya kita memakai baju yang rapi, kita udah siap beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, mari bersama-sama dalam ibadah ini kita mengambil sikap yang tenang. Kita bersaat teduh sejenak ya teman-teman. Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Teman-teman, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini teman-teman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur pagi hari ini untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Berikan kami hati yang siap, berikan kami ketenangan agar kami fokus dan menghargai ibadah yang akan kami ikuti pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh ibadah pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, silakan duduk. Saat ini teman-teman kita akan menyaksikan satu buah video teman-teman. Nah, kiranya teman-teman duduk yang tenang, kita melihat ada apa ya dalam satu video ini. Silakan menyaksikan teman-teman.
Nah, teman-teman semuanya, kita sudah menyaksikan ya satu buah video. Nah, video itu teman-teman ternyata tentang kemerdekaan bangsa kita, Indonesia ya. Nah, teman-teman, bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita, rakyat Indonesia. Karena bulan ini teman-teman, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita merayakan apa teman-teman? Kita merayakan kemerdekaan. 17 Agustus teman-teman. Tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang keberapa ya teman-teman ya? Yang keberapa? Yang ke-70. Yang ke-76. Ya, betul sekali teman-teman. Kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena bangsa kita boleh merdeka. Kita tidak dijajah lagi ya teman-teman ya. Nah, kita teman-teman sebagai generasi penerus bangsa ini, kita juga harus menjadi anak-anak bangsa yang mengharumkan dan membanggakan bangsa Indonesia ya teman-teman ya. Kita pun sebagai orang-orang percaya teman-teman, seperti Nabi Yeremia, dia juga dipanggil bahwa dimanapun dia berada, dia harus mengabdi dan juga membanggakan tanah kelahirannya. Nah teman-teman, dalam ibadah kita hari ini, kita juga mengingat ya teman-teman, perayaan yang sangat istimewa ini bagi bangsa kita, Indonesia. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita. Nah teman-teman yang terkasih, mari kita dengan bangkit berdiri, kita bersyukur di dalam ibadah kita pada hari ini. Dalam ibadah ini kita juga bersyukur kepada Tuhan, mengingat kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah teman-teman yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian teman-teman, betapa kita tidak bersyukur. Sambil bertepuk tangan, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya lumer, berkicau ayam dan lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Baik Tuhan, alangkah indah hidupnya, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga tumbuh hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu bumi yang hijau, langit yang cerah, berpadu dalam warna cerah, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan kering. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat
satu buah video tentang kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Belanda. Tahukah teman-teman, selama lebih dari 300 tahun, bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Kapal Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda disambut dengan ramah oleh Sultan Banten, namun hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu membuat mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Setelah Sultan Banten mengusir Belanda, terjadi perang antara kapal Banten dengan kapal Belanda. Dengan politik divide et impera, Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia terjadi melalui kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Rakyat menderita karena dipaksa kerja keras untuk kepentingan Belanda. Sistem tanam paksa di mana rakyat dipaksa menanami tanahnya dan hasilnya harus diserahkan ke Belanda dengan harga yang murah. Aturan-aturan yang ada pada sistem tanam paksa sangat merugikan rakyat, yang pada akhirnya penjajahan Belanda saat itu sangat menguras kekayaan alam Indonesia dan membuat rakyat menderita. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Belanda pada awalnya masih bersifat kedaerahan. Kedatangan Jepang. Pada tahun 1939 meletus Perang Dunia Kedua. Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia melawan sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis. Dengan waktu singkat, Jepang menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan Jepang masuk ke Indonesia. Penjajahan Jepang. Pada awalnya, pasukan Jepang disambut dengan baik dan penuh harapan oleh rakyat Indonesia. Jepang dianggap sebagai pembebas bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan, padahal Jepang punya rencana tersembunyi. Semua kekayaan alam Indonesia diangkut ke negerinya. Jepang jauh lebih rakus dan kejam dari Belanda. Penderitaan rakyat Indonesia semakin parah. Pekerja-pekerja paksa pada zaman Jepang disebut dengan romusa. Sangat memprihatinkan. Mereka terlihat kelaparan, kurang istirahat, dan selalu disiksa oleh tentara Jepang. Para pekerja ini dipaksa untuk membangun sarana perang Jepang seperti jalan raya, lapangan terbang, benteng, rel kereta api, dan jembatan. Perjuangan melawan penjajahan Jepang. Perjuangan melawan Jepang sudah dilakukan secara nasional, tidak per daerah seperti yang terjadi sebelumnya saat melawan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Jepang dilakukan secara kooperatif dan non-kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan dengan bekerja sama dengan Jepang. Berikut adalah tokoh perjuangan yang berjuang secara kooperatif. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Perjuangan secara non-kooperatif dilakukan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Berikut adalah beberapa tokoh perjuangan non-kooperatif.
Sukarni, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin. Nah, teman-teman yang terkasih, kita sudah menyaksikan ya video yang kedua tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan teman-teman, penjajahan yang kita lihat mungkin sebagai sesuatu yang jahat, tetapi teman-teman, melalui juga hal itu kita bisa melihat bahwa di dalamnya juga membuat Injilnya bisa masuk ke Indonesia. Teman-teman, kita bersyukur atas firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari ya teman-teman, dan kita dengarkan di dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu. Mari teman-teman, mari persiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bersyukur kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini teman-teman. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, tenangkanlah hati kami, ajar kami untuk duduk diam dengan tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman sekalian, mari bersama-sama teman-teman kita mengingat kembali di dalam kehidupan kita ini teman-teman, pasti orang tua, guru-guru kita, wali kita, pasti teman-teman memberikan berbagai peraturan ya. Nah, namun kadang-kadang teman-teman, kita yang masih muda ini gitu ya, yang masih baru menuju usia remaja, pasti ada pemberontakan di dalamnya ya teman-teman ya. Ketika ada guru yang memberikan peraturan ini, dalam hati itu kita ingin melawan gitu ya. Kalau wali memberikan perintah,
ataupun orang tua kita, pasti dalam hati kita, apaan sih peraturan seperti ini? Udah kuno deh, kenapa sih aku nggak boleh kayak gini? Pasti ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman, pasti juga kita sadari bahwa segala peraturan yang diberikan oleh guru kita, wali kita, orang tua kita, pasti itu teman-teman untuk kebaikan kita sebenarnya. Nah teman-teman, mari kita berpikir sejenak sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan teman-teman ya. Mari kita memikirkan teman-teman peringatan-peringatan yang sering kita temukan di dalam kehidupan ini, dalam belajar, di dalam rumah gitu ya. Pasti ada peringatan-peringatan. Dan ketika kita melanggar peringatan itu teman-teman, pasti orang tua kita, wali kita, guru kita memberikan konsekuensi, bukan? Ketika kita melanggar di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal yang sudah diingatkan tetapi kita melawannya ataupun tidak memedulikannya, nah pasti ada konsekuensi gitu ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ingat sekali teman-teman, ketika kami waktu kecil, mama saya itu selalu memberikan peraturan bahwa setelah pulang sekolah nanti kalian harus cepat-cepat pergi ke ladang bantuin mama. Nah kadang-kadang kami males gitu ya, nggak menaati peraturan. Nah apa yang terjadi? Konsekuensinya teman-teman, bisa saja esok hari itu kita nggak boleh ke sekolah. Karena apa? Melanggar peraturan. Atau apalagi kalau kita ketahuan mencuri di rumah, waktu itu kakak pernah gitu ya, lalu kakak bohong gitu ya, lalu dikasih konsekuensi sama orang tua kakak di rumah. Supaya apa? Supaya bis nggak melanjutkan perbuatan buruk itu, mencuri dari 2.000 menjadi 10.000. Ataupun jangankan kita, kalau kita terus-menerus melakukannya teman-teman, bisa saja kita menjadikan itu sebagai habit kita di dalam hidup ini. Akhirnya kita bukan lagi mencuri di rumah, di mana-mana kita mencuri ya. Nah itu selalu ada teman-teman, peringatan-peringatan, ada aturan, tapi kalau kita melanggar pasti ada konsekuensinya. Misalnya lagi teman-teman ya, misalnya kalau kita berkendaraan gitu ya, pasti punya motor di rumah, pasti peraturannya itu kita harus pakai helm gitu ya. Untuk apa teman-teman? Supaya kalau kita jatuh itu kepalanya nggak cedera parah gitu ya. Atau kalau saat kita mau nyebrang, kita harus lihat kiri, kita juga harus lihat kanan. Kalau kita jalan terus teman-teman, maka apa yang terjadi? Ada mobil langsung dia tabrak kita ya. Nah, rajin sikat gigi. Kalau nggak rajin sikat gigi, apa yang terjadi? Gigi kita bisa jadi busuk, mulai dari karang gigi dulu, baru gigi kita busuk gitu ya. Kemudian dalam hal rajin belajar, kalau kita nggak rajin belajar, konsekuensinya apa teman-teman? Kita nggak bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita, miss kita, mister gitu ya, di rumah, orang tua kita gitu ya. Ada selalu hal-hal, kalau kita melanggar peraturan itu pasti ada konsekuensinya. Teman-teman yang terkasih, Alkitab mencatat teman-teman ya, di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini yang akan kita baca gitu ya. Karena tema kita teman-teman berbicara tentang merdeka. Tema kita kan merayakan 17 ya, tapi kenapa sih kita harus memikirkan juga merdeka seperti apa ya? Nah, kita juga diperdekakan oleh Kristus dari apa? Dari dosa kita. Dia memerdekakan kita teman-teman. Kita mengingat tema ini teman-teman, lalu kita akan membaca nanti Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai 24. Teman-teman yang terkasih, Alkitab mencatat di dalam Kejadian bahwa pada dasarnya dunia diciptakan begitu indah, sangat sempurna, sangat baik. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, yang terjadi konsekuensinya apa? Manusia pada akhirnya mengalami keterpisahan dari Allah, diusir dari Taman Eden. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia akhirnya berdosa. Manusia mengalami kematian secara rohani dan juga jasmani. Kita melihat dunia pada saat ini teman-teman, begitu banyak kelemahan-kelemahannya, begitu banyak kecacatan di sana sini. Alkitab mengingatkan kita mengenai ketidaktaatan seperti hal-hal yang kita lakukan teman-teman dalam kehidupan kita ya. Dari kecil orang tua kita itu tidak akan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk ya.
Tetapi natur dosa itu teman-teman sudah turun gitu ya. Akhirnya kita tahu segala sesuatu hal yang buruk itu tanpa diajarin. Kita sudah bisa marah, kita sudah bisa pukul teman kita dari kecil, gak diajarin sama orang tua kita ya. Tapi natur dosa ini teman-teman akhirnya turun kepada generasi manusia. Dan dunia juga mengalami kecacatan di sana sini. Kita akhirnya berbohong kepada orang tua, mencuri milik orang lain, kita berlaku curang, kita iri, kita dengki. Kalau kita melihat orang yang lebih pintar, kita iri. Teman-teman yang terkasih, kita sudah diwariskan oleh natur dosa itu sendiri. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Apa yang baik yang pada awalnya tapi menjadi rusak karena manusia melanggar perintah Allah. Dalam hidup kita juga pada akhirnya keberdosaan itu kita sering berbicara kotor, kita membuli teman dengan kata-kata kita, tindakan lain hal kita yang buruk. Pada akhirnya teman kita menunjukkan kehidupan orang Kristen yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita mengaku orang Kristen tetapi buah-buah kita pada akhirnya tidak benar. Nah, tapi kabar baiknya teman-teman, dikatakan seperti tema kita dimerdekakan oleh Kristus. Merdeka dari dosa. Teman-teman yang terkasih, setelah Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah teman-teman, lalu mereka ditempatkan di dalam Taman Eden. Mereka melakukan pekerjaan yang Allah berikan, yaitu merawat dan memelihara Taman Eden dan menikmati waktu bersama-sama dengan Allah. Seluruh isi taman itu mereka bisa nikmati, dikatakan kecuali ada sebuah pohon yang dilarang oleh Allah. Dalam yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa sesungguhnya menjadi awal juga bagi seluruh manusia pada akhirnya mengalami kegagalan di dalam kehidupan, mengalami kegagalan untuk menaati apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan ini. Alkitab teman-teman dengan jelas mengatakan bahwa ular dipakai oleh iblis mencobai Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan oleh iblis teman-teman? Dia mencobai Hawa. Iblis bertanya tentang hal yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Sebenarnya teman-teman, iblis tidak memerlukan jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi itu menjadi jembatan kemudian untuk mencobai Adam dan Hawa. Teman-teman yang terkasih, sehingga pada akhirnya Hawa kemudian mulai meragukan kebenaran Allah sendiri. Kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Hawa berkata bahwa Allah mengizinkan mereka untuk makan semua pohon yang ada di taman, lalu dia mengatakan kecuali satu. Dan Allah memang sudah menegaskan kepada mereka. Seharusnya dia tidak lagi melakukan dialog itu kepada iblis, kepada ular. Tetapi sebenarnya teman-teman di dalam hatinya juga sudah mulai ada rasa untuk memberontak kepada Allah. Lalu dari jawaban Hawa itulah iblis memakainya dan justru semakin meyakinkan Hawa untuk memakannya. Dia mengatakan sekali-sekali kamu tidak akan mati. Dia mencobai menggodai Hawa, menggoyahkan Hawa. Dan pada akhirnya teman-teman yang terkasih, Hawa pada akhirnya lebih memilih untuk melanggar. Walaupun dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan ia alami ketika melanggar perintah Allah. Iblis, teman-teman, ingin kita melakukan apa yang dia kehendaki dan untuk menjauhkan kita dari kebenaran itu sendiri. Pada akhirnya Hawa meragukan firman Allah, meragukan apa yang dilakukan oleh Allah dan melupakan kebebasan untuk taat kepada Allah untuk segala kelimpahan yang diberikan oleh Allah dan disediakan oleh Allah bagi mereka. Pada akhirnya teman-teman, ia melihat buah itu lalu mengambilnya dan lalu memakannya. Seharusnya kan teman-teman yang Hawa bisa lakukan adalah dia seharusnya mempercayai Allah, beriman bahwa Allah memberitahukan kebenaran kepada mereka, mengetahui apa yang terbaik bagi dia, percaya bahwa peraturannya adalah demi kebaikannya.
Hawa seharusnya lari dari iblis, bukan malah melakukan dialog gitu ya. Dia malah mulai dekat gitu ya. Hawa seharusnya percaya dan beriman teman-teman kepada Allah. Tetapi sebaliknya teman-teman, dia justru ingin mempercayai iblis. Dia melihat kemudian teman-teman bahwa betapa menariknya buah itu yang dilarang untuk dimakan oleh mereka itu. Dia lalu mengambilnya, memakannya, lalu memberikannya kepada Adam. Teman-teman yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita ini teman-teman, kita juga melakukan hal yang sama. Kita sudah tahu bahwa hal itu buruk, tetapi kita mencobanya, akhirnya teman-teman kita jatuh di dalam dosa itu. Seringkali keberdosaan itu bekerja di dalam diri kita, meskipun kita sudah tahu bahwa Allah sudah memerdekakan kita, tapi kita kadang-kadang kembali lagi dan bermain-main dengan dosa itu. Kita melihat bahwa sesuatu hal yang dilarang oleh Allah itu begitu sangat menarik gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan yang jahat, sesungguhnya hati nurani kita teman-teman, karena Roh Kudus mendiami diri kita, dia seringkali mengingatkan kita tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi seringkali kita bermain-main, kita mencobanya, kita mengingat bahwa memang Allah sudah melarangnya untuk tidak kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi teman-teman, iblis menggodai kita. Seringkali di dalam kehidupan ini banyak sekali godaan untuk melakukan hal-hal yang buruk teman-teman, hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa sebenarnya Allah sudah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi seringkali teman-teman kita bermain-main lalu menganggap remeh apa yang telah dilakukan oleh Allah di atas kayu salib, menebus kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, biarlah di dalam kehidupan kita teman-teman, kita yang sudah mengetahui bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Allah dalam karya salib, dalam karya penebusan, harusnya teman-teman kita menghargai karya penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menghargainya dengan berkata tidak ketika ada godaan untuk melakukan dosa itu. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita belajar bersama-sama dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Jangan sampai teman-teman kita sudah menerima karya penebusan, lalu kita semakin hari semakin jauh untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Allah. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Membawa kita untuk semakin menghargai apa yang sudah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal yang dilarang oleh orang tua kita, oleh wali kita. Sebenarnya kita tahu bahwa itu untuk kebenaran kita. Tetapi manusia keberdosaan kita ini, kalau kita menaati apa yang kemauan dari kedagingan kita, teman-teman kita tidak akan sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan hal-hal yang benar. Kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan apa yang sudah kita terima dari Allah secara cuma-cuma. Kiranya kita menjadi orang-orang teman-teman yang menghargai kasih karunia Allah. Ingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Allah dari dosa. Nah, sungguh-sungguh kita malu sama Tuhan teman-teman, kalau kita yang sudah mengetahui bahwa kita sudah ditebus oleh Allah dan kita masih hidup di dalam dosa itu. Firman Tuhan katakan teman-teman bahwa Allah telah mengampuni dan Dia juga telah menebus kehidupan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita yang sudah mengetahui tentang keselamatan itu, anugerah keselamatan, kita sudah dimerdekakan oleh Allah, lalu kita berbuat seperti orang-orang yang belum mengetahui tentang kebenaran itu.
kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Harusnya teman-teman ketika setiap hari kita membaca firman, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, semakin hari hidup kita sesungguhnya memancarkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Ingat teman-teman, bahwa iblis itu akan melihat-lihat kita. Kalau kita hidupnya bermain-main dengan dosa, maka hati-hati teman-teman. Jangan-jangan nanti itu akan menjadi habit kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak merasa bersalah ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita belajar dari Adam dan Hawa bahwa mereka telah jatuh dalam dosa karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak benar. Mereka goyah. Biarlah kita melawan iblis teman-teman dengan setia kepada firman Allah. Iblis akan jauh dari kita kalau kita juga terus dekat dengan dia. Di dalam kehidupan kita teman-teman, kita diajarkan oleh firman Tuhan dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, jangan sampai teman-teman kalau kita melakukan dosa, kita malah adem aja, kita damai saja, kita tidak merasa bersalah, kita tidak malu sama Tuhan. Padahal dikatakan kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita sudah ditebus. Kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan kehidupan yang sudah dimerdekakan itu. Jangan sampai dosa terus menipu dan juga memanipulasi kita. Iblis terus menipu dan memanipulasi kita. Iblis harus kita lawan. Dan juga kita harus melawannya dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita bernegosiasi dengan pikiran kita, ketika kita mulai kompromi teman-teman, dan kalau kita terpengaruh dengan teman kita, kiranya kita cepat-cepat mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika itu tidak benar, maka harusnya kita tidak boleh melakukannya. Ketika kita tahu bahwa itu tidak benar, teman-teman, jangan sampai kita terbawa arus. Ingat bahwa kita ini teman-teman sudah dimerdekakan oleh Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Lalu sama saja dengan orang yang belum diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih, ketika ada godaan-godaan yang menggodai kita, biarlah kita cepat-cepat mengingat kebenaran-kebenaran Allah. Harusnya teman-teman, orang yang sudah mengenal Allah akan tahu, apalagi kita yang sering membaca firman, berdoa, datang ke sekolah minggu, datang ke ibadah tunas remaja. Nah teman-teman, harusnya kita tahu kebenaran itu. Tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Jangan sampai kita berdialog dengan si iblis, kita bernegosiasi, nggak apa-apalah sekali-sekali. Tapi teman-teman, kalau kita membiasakannya, maka itu akan menjadi habit kita. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Lalu kita akan semakin hari dijerumuskan. Teman-teman yang terkasih, saya percaya teman-teman akan terus ditopang oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Kita telah dimerdekakan oleh Allah di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Mari menghargai kasih karunia Allah yang telah memerdekakan kehidupan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami kembali bagaimana kami yang sudah jatuh di dalam dosa, tetapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami kembali menjadi anak-anak Allah. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengingat bahwa kami telah dimerdekakan oleh Allah, sehingga di dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita terus bisa melawan godaan iblis untuk tidak melakukan apa yang dia mau, tetapi kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam
kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman, mari saat ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan persembahan kita dan juga sekaligus teman-teman kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita menyanyikan pujian teman-teman, bersyukurlah. Kita bangkit bersama-sama berdiri. Persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau boleh terima ya Tuhan. Kami telah mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sedikit dari apa yang kami miliki, kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Berkati setiap firman yang telah diberitakan. Bahkan ketika kami memuji Tuhan, kami bawa kembali di dalam kehidupan kami untuk mensyukuri segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami di dalam menjalani satu minggu ke depan. Tuhan, kami tidak tahu hari esok kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang memegang setiap kendali kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang belajar dari rumah saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberikan hikmat. Kami berdoa untuk orang tua, untuk para wali yang mendampingi teman-teman yang belajar dari rumah. Kiranya Engkau berikan ketekunan,
kerajinan yang daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk teman-teman yang mungkin sedang sakit hari ini. Tuhan kiranya menolong. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang berjuang untuk pulih kembali, kiranya juga Tuhan memberkati obat-obatan, segala hal yang dilakukan, usaha yang dilakukan, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah anugerahkan kepada bangsa kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, bangsa kami sedang berjuang melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk hal-hal yang masih kami rindukan, Tuhan pulihkan bagi bangsa kami. Untuk korupsi yang masih terjadi, bahkan berbagai hal kemiskinan ya Tuhan, ketimpangan sosial, kiranya Tuhan Engkau memimpin bangsa kami. Berkati seluruh pemerintahan yang ada di negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, generasi penerus bangsa ini. Kiranya kami terus mencintai dengan kesungguhan hati bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kembali kepada Tuhan untuk 76 tahun yang Tuhan telah pimpin bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkatilah minggu-minggu yang akan kami lalui, hari-hari kehidupan kami. Tuhan tolong dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi di ibadah di minggu depan. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.